Oke.
Halo, selamat pagi menjelang siang. Apakah terdengar suara? Kedengaran Pak Tommy, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya dengan Ini- Giarti dari Mitra Keluarga. Oh, oke. Mbak Pagi Giarti Pak ya. Tommy. Iya, betul Selamat Pak. pagi. Pagi Oke, Pak. selamat pagi. Iya. Selamat pagi Pagi Pak. Pak Tommy Iya, selamat pagi Bu Naomi, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semua. semua Selamat yang ada di pagi. sini. Mau open cam boleh, mau off cam juga boleh. Kalau open cam mungkin kita saling lihat, mungkin berkenalan atau apa. Nah, agenda kita, ini Bu Nami sudah datang, ada Sis Jen juga sudah ada ya, Jen. Iya Pak Pak, Tommy. selamat siang. Ibu Tia belum ada ya Bu Nami ya? Bu Tia. Iya, kayaknya belum. Oke. Nah, jadi terima kasih sudah hadir, khususnya bagi yang sudah mendaftar ya. Kita lihat beberapa itu sudah mengisi formulir pendaftaran, tapi minggu lalu itu Bu Naomi dan Bu Tia menghadiri apa nama acaranya Bu? Kita ada rapat dari AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia. Ya. Nama acaranya? Eh, Rapat penyesuaian hasil Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Oke, rapat penyesuaian hasil penerapan atau rapat penyesuaian penerapan Undang-Undang nomor 23 gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, nanti Ibu Nomi akan menyampaikan hasil rapat yang mungkin berdampak, bukan mungkin, pastinya berdampak khususnya bagi yang mendaftar ke S2 Psikologi Profesi ya Bu Nomi. Iya. Jadi nanti teman-teman boleh rename gitu ya, Bapak Ibu, Mbak Mas, boleh rename minatnya itu S2 profesi atau S2 science gitu di depan nama supaya Bu Nomi atau saya bisa identifikasi juga mungkin statusnya apakah sudah mendaftar atau belum gitu di nama boleh di rename ya. Ya, mungkin Bu Nomi mau mulai memberikan informasi. Oh, baik Pak. Silakan Ibu. Iya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Iya. Iya, saya izin perkenalkan dulu Bu Nomi ya. Ya, baik. Ya, Bu Naomi, Ibu Dr. Naomi Sutikno, psikolog, itu sebagai ketua program S2 Psikologi Profesi ya Bu Naomi. Iya Pak. Sehari-hari sebagai psikolog anak atau psikolog klinis lah. Sekarang banyak juga menangani psikolog forensik ya Bu ya. Iya. 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 Ibu Naomi mungkin nanti akan cerita mungkin kalau ada yang berminat ke psikolog forensik atau apa, monggo. Ya, monggo Bu. Maaf tadi ada intervensi untuk perkenalan diri Bu Naomi. Silakan Bu Naomi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Tommy, kemudian juga Bapak Ibu semua peminat program studi di S2 Psikologi Untar. Saya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Tommy, sekarang gantian saya yang memperkenalkan Pak Tommy gitu ya. Ya, Bapak Ibu, Mbak Mas semua peminat program studi S2 Psikologi di Untar. Kalau Pak Tommy ini, Dr. Tommy Y.S. Wiyasa, gitu ya. Beliau juga seorang psikolog, kemudian konsentrasi beliau adalah di bidang psikologi industri dan organisasi, kemudian juga banyak mengembangkan juga topik-topik tentang psikologi positif ya Pak ya, dengan mindfulness, seperti itu Pak Tommy. Beliau juga banyak berperan ya untuk wawancara calon-calon dokter dengan dana dari LPDP gitu ya. Jadi ini salah satu asesor dari LPDP gitu Pak Tommy ini. Jadi
Terima kasih. Mi ini sudah lama sekali yang mengomandani S2 psikologi di Untar, ya, dari tahun 2014, kayak gitu ya Pak ya, atau Ya, 2014 ya, rasanya ya. 2014 ya. 2014 ya, jadi komandannya ini adalah Pak Tommy ya. Dulu itu sejarahnya psikologi juga di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Untar. Itu psikologi itu adalah S2 psikologi Indonesia, S2 psikologi gitu ya Pak ya. Nah itu Ya. mencakup baik pendidikan sains psikologi maupun S2 profesi psikologi. Nah kemudian baru di tahun 2012 sepertinya ya, 2012 itu memang ada peraturan dari pemerintah dan AP2TPI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi di Indonesia. Nah, dari tahun 2012 itulah dinyatakan bahwa terpisah gitu ya. Ada S2 Sains Psikologi, kemudian ada S2 Psikologi Profesi. Ya, itu aturan dari pemerintah seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin kita jadi cerita sejarah sedikit ya Pak Tommy kalau gitu ya. Ya, Jadi, betul Bu. Perlu tahu jadi sejarahnya. seperti itu sejarahnya Ibu Bapak dan Mbak Mas semua gitu ya. Jadi di tahun 2012 memang ditetapkan oleh pemerintah adanya pendidikan S2 psikologi profesi. Di samping ada S2 sains psikologi seperti itu. Nah, setelah 10 tahun perjalanan ternyata ya. Ternyata setelah 10 tahun perjalanan keluarlah undang-undang yang baru. Mungkin Mbak Mas semua, Ibu Bapak semua yang cukup perhatian terhadap perkembangan pendidikan psikologi di Indonesia mengetahui ya bahwa di tanggal 7 Juli 2022 yang lalu itu baru saja ditetapkan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi Indonesia ya dengan nomor 23 tahun 2022. Mungkin kalau Mbak Mas semua, Ibu Bapak semua mau mendownload juga ternyata dari di Google sudah banyak sekali, mudah sekali di-download dari Departemen Pendidikan Dikti juga sudah ada gitu ya, bisa di-download secara umum. Itu Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi di Indonesia. Jadi kami sebagai penyelenggara pendidikan S2 psikologi profesi, kami juga perlu atau wajib gitu ya mengikuti undang-undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah ini. Nah, undang-undang ini pun sebenarnya baru ditandatangani di tanggal 3 Agustus 2022 ini. Jadi memang masih baru Ibu Bapak dan Mbak Mas semua. Sehingga saat sebelum undang-undang ini ditetapkan, kami di program studi S2 Psikologi di Untar memang masih membuka pendaftaran gitu ya untuk S2 Psikologi Profesi maupun S2 Psikologi Sains. Nah, hanya saja setelah undang-undang ini ditetapkan, kemudian baru saja kemarin minggu lalu, akhir minggu lalu tanggal 15-16 September kemarin, kami ada 19 perwakilan dari 19 universitas yang menyelenggarakan S2 psikologi profesi di Indonesia. Ada 19 universitas saja, ya. Nah, kami ini dikumpulkan dan kita akhirnya membicarakan mengenai penerapan dari Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi Indonesia. Dan kalau kita membaca dengan baik dari undang-undangnya, karena ditetapkannya di tahun 2022, dan di situ tertulis di pasalnya, di pasal 53 rasanya. Sebentar, saya mungkin akan share juga pasalnya kali ya, biar sama-sama Ibu Bapak, Mbak Mas semua ini mengetahui gitu ya. Di pasal 53 atau 50 berapa, ntar saya cari ya.
Nah, ini dia tentang peralihan ya. Ya, di pasal 52. Saya izin sharing, share screen Pak Tommy, mohon izin saya Ya, share screen ya. silakan Bu. Ibu Bapak, Mbak Mas semua, di Undang-Undang PLP nomor 23 tahun 2022, pasal 52 dan pasal 53. Terutama kita fokus di pasal 52 ini ya, kita akan melihat bahwa program magister psikologi profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebelum berlakunya undang-undang ini harus menyesuaikan. Kalau udah kata harus, tandanya sudah bukan pilihan ya Ibu Bapak. Harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Jadi kalau diundangkannya tahun 2022, jadi paling lama 2024 sudah harus dilaksanakan gitu ya. Nah, perguruan tinggi yang menyelenggarakan program magister psikologi profesi harus menyelenggarakan pendidikan profesi psikologi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, seperti itu Ibu Bapak semua ya. Jadi kami mengacu dari undang-undang ini bahwa perlu dibukanya program pendidikan profesi psikologi dan program magister psikologi profesi ini tentunya sudah tidak bisa menerima mahasiswa baru lagi ya. Di sini memang ditulis paling lama 2 tahun, tapi kami menghitung dari habisnya masa akreditasi dari program studi S2 Psikologi Profesi di UNTAR. Program studi S2 Psikologi Profesi di UNTAR, akreditasi yang kami miliki adalah akreditasi dengan standar BAN PT. Akreditasi itu habis di tahun 2025 pertengahan. Sehingga kami harus menyelesaikan pendidikan psikologi S2 profesi dan mahasiswanya harus lulus semua sebelum masa akreditasi itu habis gitu ya. Jadi karena habisnya di tanggal 27 September 2025, maka kami harus meluluskan semua mahasiswa kami yang ada di S2 Psikologi Profesi itu sebelum September 2025. Nah, memperhatikan hal tersebut, maka kami tidak bisa menerima lagi mahasiswa S2 Psikologi Profesi untuk semester ini dan selanjutnya. Karena kita mengacu dari akreditasi maupun dari Undang-Undang PLP ini. Demikian Ibu Bapak. Jadi kondisinya seperti ini dan ini tidak hanya di UNTAR gitu ya, tapi 19 universitas yang menyelenggarakan pendidikan S2 Psikologi Profesi mengalami hal yang sama. Ya, jadi di tahun 2023 bulan Agustus ya, tahun ajaran baru, itu akan dibuka pendidikan profesi psikologi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini dia Pak Tommy memberikan gambarannya seperti ini ya. Jadi memang sangat terbatas waktu studinya ya, tinggal 5 semester ke depan sudah harus selesai S2 Psikologi Profesi ini dan akan berakhir operasionalnya. Oke, kira-kira dari saya itu dulu mungkin Pak Tommy. Iya, baik. Ya, baik. Saya Bu Nomi. stop share. Iya, Ya. boleh. Jadi intinya kesimpulannya gitu ya, Bapak Ibu yang sudah mendaftar, ini kita khususnya
target audiens kita adalah yang sudah mendaftar ya Bu Naomi. Iya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar khususnya untuk S2 psikologi profesi itu mohon maaf kita tidak bisa lanjutkan. Nah, kalaupun ya kita kasih konsekuensi ya bisa aja ada dua alternatif. Alternatif pertama ya udahlah saya ambil S2 psikologinya saja, itu oke, itu pilihan yang bagus. Tapi kalaupun ada opsi kedua ya udahlah saya nggak jadi daftar, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Kita juga nanti persiapkan ya kita mau nggak mau kembalikan uang pendaftaran gitu. Jadi intinya gitu sebetulnya pertemuan hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Mas yang ingin mengkonfirmasi, misalnya ini opsi yang tadi dulu ya, akan convert. Kalau convert udah nggak apa-apa gitu ya, itu bagus. Kalaupun nggak jadi, itu nanti kita kasih link untuk pengembalian uang pendaftaran. Tujuan utamanya itu. Tujuan tambahannya ya kalau ada yang mau nanya-nanya sih. Ya, kalau S2 psikologi sains itu bagaimana ya itu bisa juga. Gitu, silakan. Ini dari Mbak siapa? Mbak Fris. Selamat pagi Pak Tommy, perkenalkan nama saya Vina Mbak dari Vina. Akademi Untar juga angkatan 2017. Ya, silakan Mbak. Pak, berarti mohon maaf izin tanya, berarti kan saya udah daftar ya, berarti nanti berarti untuk tesnya berarti nggak jadi apa ya? Berarti nanti Nggak jadi. gitu. Kecuali Mbak ambil opsi 1. Opsi 1 itu, oke, saya tetap deh S2 psikologi aja sambil menunggu S2 profesi dibuka. Sambil menunggu pendidikan profesi dibuka di seluruh Indonesia. Sekarang belum ada yang buka seluruh Indonesia. Dan sekarang semuanya pada melakukan gerakan penutupan. Gitu tadi inti dari yang disampaikan Bu Naomi. Sambil menunggu ya udah saya S2 psikologi sains dulu juga nggak apa-apa gitu. Boleh juga kayak gitu ya udah nggak ada pengembalian uang, kita tetap ujian. Atau opsi kedua gitu Mbak. Silakan Mbak Vina. Oh, berarti untuk buka kembali tahun 2023 ya Pak, bulan Agustus ya? Rencananya ya Bu Naomi ya. Rencananya Agustus 2023. Itu pendaftarannya Profesi kapan, saja Pak? ya. Oh, profesi saja. Untuk pendaftarannya belum tahu ya Pak? Pendaftarannya setelah pasti dibuka ya akan kita buka pendaftarannya. Kalau misalnya pasti dibuka Agustus tahun 2023, kita akan buka pendaftaran di sekitar April tahun 2003. Oh, baik. Tuh, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Tommy dan Bu Naomi. Selamat siang. Iya, selamat siang Mbak Selamat Vina. siang, terima kasih. Terima kasih. Itu ada lagi siapa Mbak Oki? Ya Pak. Ya, Apakah silakan. suara saya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, ya Pak, saya Oki. Saya mau bertanya, berarti proses pendidikan untuk psikologi sains itu dimulai kan di bulan Februari ya, 2023. Iya, kalau sains ya, sains. Ya. Iya, Pak, sains. Nah, beberapa rekan saya kan juga mendaftar untuk S2 psikologi sains ya Pak, Psikologi atau jurusan sains. S2 yang lain di kampus yang lain gitu. Oke. Nah, saya bertanya untuk penghitungan semester apakah itu semuanya dimulai di bulan Februari? Apakah ada yang dibuka di tahun 2022 begitu Pak, supaya mungkin bisa lebih cepat? Pertanyaannya Mbak Oki boleh mohon diulangi, apakah perhitungan semester? Bukan. Apakah bisa dipercepat untuk mulai pendidikan studinya? Apakah memang di Untar itu prosesnya dimulai di bulan Februari?
Iya, itu mohon izin untuk semester itu ketetapan dari universitas, Mbak. Agenda jadwal akademik itu sudah diplot kalau semester genap di Februari mulainya. Kalau semester ganjil itu Agustus gitu. Mulainya ya. Itu sudah ketetapan, bukan kita pengelola ini yang punya kalender akademik gitu. Berarti yang semester ganjil itu juga sudah, biasanya kalau yang semester ganjil itu dibukanya di bulan apa ya Pak? Itu April sudah mulai dibuka, Juni udah tutup. Untuk gitu ya. Untuk perkuliahan Agustus, Juni itu kita sudah close. Gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih informasinya Pak. Iya, terima kasih Mbak Oki. Terima kasih permakluman Mbak Oki. Oke, ada lagi nih Bu yang akan bertanya. Kalau profesi nanti Bu Naomi mungkin yang jawab. Iya, siapa Mbak Joan? Dani, Pak Tommy. Oh Mbak Dani, ya yang angkat tangan dulu aja ya. Oh oke. Oke, ini ada yang angkat tangan, Mbak Dani habis ini ya. Ini ada 2 yang angkat tangan, Mbak siapa dulu nih, Mbak Joan. Iya Pak, terima kasih. Selamat pagi, saya dari Joan dari sudah mendaftar untuk S2 profesi begini Pak dan Bu. Saya mau bertanya, kalau tadi kan opsi pertama itu untuk masuk S2 psikologi ya. Nah ini apakah nanti bisa dialihkan ketika S2 profesi itu sudah ada begitu? Karena kan memang dari awal niatnya itu untuk ke jalur profesi. Begitu Bapak atau Ibu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, mungkin yang jawab Bu Nomi, tapi saya bantu menerjemahkan pertanyaannya Mbak Iwan ya. Ya, jadi setelah misalnya ya, kita berharap misalnya Mbak Iwan diterima di S2 Psikologi Sains. Apakah setelah lulus S2 Psikologi Sains itu bisa lanjut Bu Nomi ke S2 ke studi profesi, atau mungkin chance-nya harusnya yang sudah lulus S2 Sains itu kita prioritaskan gitu. Gimana Bu Nomi? Baik. Atau saya share lagi untuk lebih jelas tentang pendidikan psikologi di Indonesia ya. Iya. Kita naik ke pasal berikut sebelumnya. Pasal sebelumnya itu di pasal tapi Anda sendiri tadi saya katakan bisa juga download sendiri ya, jadi bisa mempelajari pasal-pasalnya juga. Nah, di sini mungkin layanan psikologi. Ya, jadi kalau perlu diketahui dulu gini, pendidikan psikologi itu ada 2 jalur gitu ya, pasal 5 diperhatikan ya. Pendidikan psikologi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Jadi ada 2 jalur yang berbeda, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Jadi yang satunya keilmuan, akademik itu keilmuan. Yang satu pendidikan keprofesian atau praktikalnya gitu ya, itu dibedakan. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A terdiri atas program sarjana, program magister dan program doktor. Jadi ini semua jalur ilmuwan ya, jalur ilmuwan psikologi. Ada level sarjana, level magister, dan level doktor sebagai akademisi atau ilmuwan. Ya. Nah, kemudian kalau bagian pendidikan profesinya, nah ini dia. Kalau pendidikan profesi, sebagaimana dimaksud dalam huruf B, pasal 5 huruf B, terdiri atas program profesi, program spesialis, dan program subspesialis. Jadi program profesi itu diperuntukkan, lihat di pasal 8 ayat 2,
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan psikologi program sarjana. Jadi Ibu Bapak, Mbak Mas semua yang S1-nya psikologi, ya program sarjana psikologi, itu bisa mengambil program profesi. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ditanya dari S2 boleh nggak ya? Tentunya boleh, asalkan S1-nya S1 psikologi. Boleh ambil program profesi. Nah, kalau dilihat ini ada jenjang ya, program profesi yang A, B program spesialis, C program subspesialis. Artinya program profesi ini diperuntukkan memang lulusan S1 gitu ya. Setelah menjadi psikolog umum, jadi program profesi ini adalah nanti lulusannya psikolog umum. Setelah Anda menjadi seorang psikolog umum, apabila Anda kemudian tertarik ingin mendalami kespesialisasian, bisa ambil program spesialis. Jadi ini program lanjutannya. Dan selanjutnya kalau ingin mendalami lagi, lebih khusus lagi, program subspesialis. Jadi pendidikan profesi psikologi ini ada jenjangnya juga ya, seperti S1, S2, S3. Ya, jadi level kompetensinya pun semakin meningkat. Begitu. Nah, apa bedanya pendidikan akademik dengan pendidikan profesi? Itu mungkin juga perlu diketahui dengan Ibu Bapak dan Mbak Mas semua gitu ya. Apa bedanya pendidikan akademik dan pendidikan profesi? Pendidikan akademik biasanya kita konsentrasinya, mungkin nanti Pak Tommy akan lebih banyak menjelaskan gitu ya. Pendidikan akademik itu konsentrasinya adalah keilmuan, ya, keilmuan. Maka biasanya nanti ada mata kuliah yang sifatnya untuk mengasah keilmuannya, seperti mata kuliah kemagisteran, yaitu membuat tesis, seperti itu ya. Kemudian kalau dokter ya jelas mata kuliah yang mengarah pembuatan sebuah disertasi. Jadi ini untuk ilmunya. Berbeda dengan pendidikan profesi. Pendidikan profesi lebih fokus pada prakteknya, praktisinya. Ya. Jadi di program pendidikan profesi tidak ada mata kuliah kemagisteran, ya. Jadi waktu studinya memang pendek gitu ya, psikolog umum gitu, ya. Hanya saja dia lebih diasah untuk praktek gitu ya, praktek psikolog umum. Namun ada kekurangannya, ya itu tadi, tidak membuat sebuah riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi terbatas pada keterampilannya. Begitu gambaran pendidikan psikologi baik yang jalur akademik maupun jalur profesi. Moga-moga terbayang ya perbedaan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi ini. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah bila sekarang mendaftar S2 psikologi, yaitu program magister psikologi, kemudian nanti setelah lulus bisa masuk program profesi? Jawabannya bisa apabila S1-nya dari pendidikan psikologi. Ya. Kemudian berbeda nggak pelajarannya? Tentu berbeda, ya. Karena yang satu programnya adalah keilmuan atau akademiknya, dan yang satu pendidikan keprofesiannya. Jadi mata kuliahnya juga ada bedanya. Seperti itu, gambaran umumnya dulu kali ya. Mungkin nanti lengkapnya dari Pak Tommy bisa menambahkan. Semoga terjawab pertanyaannya ya tadi. Iya, baik. Terima kasih Bu Naomi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti ini bergilir, ada beberapa pertanyaan itu via meeting chat. Tapi mungkin yang tunjuk jari dulu ya. Nanti semuanya akan kita berusaha jawab. Terima kasih tadi Bu Naomi sudah menyampaikan jawaban. Yang intinya S2 Science setelah selesai bisa lanjut ke program profesi. Intinya itu. Kalau S1-nya dari psikologi gitu ya, Bu ya.
Mungkin karena sambil nunggu atau apalah, itu kalau menurut saya sangat disarankan. Oke, Mbak Gayatri, silakan. Baik Pak Tommy, terima kasih. Saya Giarti Pak. Ya, oh iya Saya mau Mbak Giarti. Sorry salah aja. nggak apa-apa Pak. Saya mau bertanya, memang saya belum daftar Pak, tapi saya sudah peminatan ke sana. Kendalanya belum daftar karena kan di situ harus ada keterangan bahwa menerangkan harus TOEFL-nya 500, betul ya Pak? Ya, oke. Ya, memang sedang on proses ya. Pertanyaan saya, apakah walaupun misalnya ada berkas yang belum lengkap, contohnya misalnya harus ada sertifikat yang TOEFL-nya 500, apakah situ sudah bisa mendaftar dengan nanti dalam on proses perjalanannya gitu loh Pak. Saat ini kan masih dalam proses pembelajaran, artinya untuk mengejar TOEFL 500 itu. Jadi maksud saya apakah bisa mendaftar dengan berkas-berkas yang lain yang sudah dilengkapi, kecuali hanya satu itu saja, apakah itu bisa? Kemudian yang kedua Pak, maaf. Jadi ini kalau ini kan kita masuk ke semester genap ya Pak, betul ya Pak ya? Yang Betul. untuk sains. Jadi Iya, artinya betul. nanti kan masuk mulai perkuliahan, kalaupun misalnya sudah diterima kan kurang lebih di bulan Februari ya? Iya, Betul ya Pak? betul. Betul ya Pak? Oke. Yang ketiga Pak, maaf ya Pak, pertanyaan saya banyak. Iya. Kemudian Kalau yang nomor 2 kayaknya bukan kuota, pertanyaan, cuma oh ya, konfirmasi. Betul atau klarifikasi, ya enggak? konfirmasi. Oke. Ya. Yang ketiga ini Pak, jadi lupa deh. Enggak lupa sih. Iya, gimana? Yang ketiga itu terkait ini Pak, kayaknya sih sudah ya. Ada 3 tapi saya lupa tadi. Saya mau udah Ya yang udah, dijawab nanti dulu Pak. nanya lagi. Dijawab dulu Iya, yang pertama dulu. Yang iya. dijawab pertama dulu nggak apa-apa. Oke. Mbak Giarti, saya izin jawab ya, langsung saja saya jawab. Untuk pendaftaran itu wajib seluruh berkas terpenuhi. Jadi nanti di G-form itu, di G-form pendaftaran, termasuk berkas TOEFL itu sekalian diunggah, Mbak Giarti. Mungkin itu jawabannya untuk jawaban yang pertama. Kalau yang kedua kan konfirmasi. Oke, Mbak Giarti. Baik Pak, terima kasih ya Baik. Pak ya. Terima kasih Mbak Giarti sudah berminat. Oke. Lalu ini ada Mbak siapa yang fotonya miring? Silakan Mbak. Selamat siang Pak Tommy. Ya Mbak. Sebelumnya saya izin tidak membuka kamera ya Pak, karena sinyal di sini sedang buruk. Iya, itu suka Ya, dijadikan alasan. Biasanya karena sinyal. Iya, silakan Mbak. Saya izin bertanya, Pak, untuk perubahan ini program profesinya ditempuh selama berapa tahun? Dan kemudian apabila ingin mengambil program spesialis, khususnya klinis, itu menempuh pendidikan berapa tahun lagi ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, baik. Silakan Bu Naomi. Jadi berapa lama untuk program ini ya, untuk program profesi dan spesialis ya. Ya, Ibu Bapak Mbak Mas semua gitu ya. Ini kan kita juga sama-sama sedang berjuang gitu ya. Karena ini suatu undang-undang yang baru ya. Kita sama-sama sedang berjuang. Jadi kami dari 19 universitas penyelenggara program S2 Psikologi Profesi yang saat ini masih berjalan gitu ya, yang sebentar lagi tutup gitu. Kami ber-19 ini masih sedang rapat setiap hari mungkin ya. Kebetulan Ibu Dekan kami, Ibu Tia, Ibu Dekan kami ini juga salah satu tim ad hoc untuk percepatan peraturan menteri program pendidikan profesi psikolog umum. Ya, jadi kurikulumnya memang masih kami susun. Kami itu artinya kita se-Indonesia ya, bukan kami dari Untar saja. Jadi kurikulumnya masih disusun ya, baik untuk program studi psikolog profesi umum ya, maupun psikolog profesi spesialis gitu ya, profesi psikolog spesialis maupun yang subspesialis. Kurikulumnya masih disusun
Jawabannya seperti itu. Jadi Tapi belum bisa kalau dipastikan belum berapa bisa lama. dipastikan berapa lamanya, ya. Minimal, Tapi Bu, minimal ada nggak di peraturan undang-undang itu minimal berapa lama sih di pendidikan profesi itu? undang-undang ini pun sepertinya tidak ditulis jumlahnya karena memang ini undang-undang ini mengharapkan sekali ada turunannya yaitu peraturan menteri gitu Peraturan ya. menteri. Jadi tidak ada tulisan mengenai jumlah SKS-nya gitu ya atau berapa lama masa studinya. Itu memang tidak dituliskan di undang-undang ini. Kita bicara undang-undang ini ya. Tapi seperti tadi saya katakan, para dekan dari 19 universitas penyelenggara pendidikan psikologi profesi di Indonesia saat ini sedang berjuang membuat peraturan menterinya, ya. Jadi sedang dirumuskan. Tapi kalau bocoran mungkin ya, bocoran boleh nggak gitu ya? Bocoran yang belum pasti, gitu ya. Bocoran yang belum pasti itu sekitar ada yang kita lagi di dalam diskusi itu antara 2 semester dan 3 semester. Antara itu pendidikan profesi. Ya, 2 semester sampai 3 semester itu kayaknya pendidikan profesi. Kalau pendidikan spesialisnya kayaknya saya belum tahu dapat bocorannya gitu ya. Jadi saya belum bisa jawab. Sepertinya lebih lama lagi nanti. Ya. Terima kasih Bu Naomi. Ya. Lanjut, mudah-mudahan udah menjawab ya Mbak ya tadi ya. Ya, kemudian Mbak Novia, silakan Mbak Novia. Baik, selamat siang Pak Tommy. Terima kasih atas kesempatannya. Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan tadi. Setelah misalkan saya masuk S2 Sains kan sekarang, nah untuk ke profesi, apakah saya harus mengulang dari awal atau bisa hanya melanjutkan saja untuk mendapatkan profesinya ya Pak ya, gelarnya ya. Nah, kan tadi di undang-undang ada perubahan ya Pak. S2 pendidikan profesi. Nanti lulusannya gelarnya MPsy psikolog atau psikolog saja ya. Terus yang terakhir Pak Tommy, mungkin apakah memungkinkan ya jika saya mengambil profesi psikolog sambil bekerja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama mau Pak Tommy, saya telepon Bu Tia sebentar. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Naomi. Saya jawab yang pertama dulu. Apakah bisa lanjut dari S2 profesi dari S2 Sains ke profesi ya Mbak ya tadi ya, yang pertama ya? Benar Pak. Bisa lanjut Mbak. Jadi dari S2 Sains ke profesi, kalau di kurikulum kita yang sekarang, kalau Mbak pernah baca brosur kita, itu tidak ada mata kuliah yang tumpang tindih. Jadi S2 Sains itu 36 SKS, kemudian profesi itu 24 SKS. Dan itu berjenjang. Jadi kalau di kita memang di kurikulumnya Untar, memang sains dulu baru profesi. Tesis dulu selesai baru profesi. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang ketiga dulu ya, apakah bisa S2 sambil bekerja atau profesi sambil bekerja? Selama ini kita sudah menerapkan kalau untuk yang sambil bekerja itu yang PIO sama pendidikan kita buka kelas sore. Itu bisa. Bisa Mbak. Yang kedua, seperti teori memori itu saya lupa. Biasanya ingatnya cuma yang pertama sama yang terakhir. Yang kedua boleh diulang Mbak? Iya. Yang kedua tadi apa Mbak? Iya, kan nanti S2 pendidikan profesi. Gelarnya kalau yang S2 psikologi sains itu gelarnya MPsy. Saya ulangi, gelar S2 psikologi sains itu MPsy, Magister Psikologi. Terus kalau yang profesi ya gelar selama ini ya pakainya psikolog gitu. Jadi itu selama ini kita pakai 2 gelar, MPsy titik koma psikolog gitu. Kalau yang S2 sains MPsy. Gitu Mbak Novia. Oke. Baik, clear Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian Mbak Dian.
Iya, terima kasih Pak Tommy dan Bu Naomi. Izin bertanya dan mohon maaf ini kalau tadi sudah sempat dibicarakan gitu ya. Saya masih kurang paham. Ini untuk yang peminatan profesi berarti kan ditunda dulu ya untuk Iya, pendaftaran yang saat sekarang gitu ya. Itu iya. kenapa ditunda? Apakah terkait dengan peraturan tadi yang peraturan baru yang kalau misalkan untuk profesi harus 2 tahun lulus setelah adanya peraturan tadi, karena kan mengingat profesi kurang lebih 2,5 tahun gitu ya, makanya yang sekarang ditunda dulu atau seperti apa nih Pak Tommy dan Bu Naomi? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Dian. Jadi Mbak Dian sepertinya bertanya logikanya gimana ya Bu Naomi ya? Mengapa kita tunda dulu nih? Apakah karena profesi itu 2,5 tahun gitu, terus tadi peraturan tuh 2 tahun selama paling lama dari sekarang, atau gimana sih logikanya? Iya, baik. Mohon izin mungkin Mbak Dian tadi datang agak terlambat kalau gitu ya. Ya, jadi pendidikan profesi itu kalau menurut undang-undang ya itu kan harus dibuka paling lambat ya. Paling lambat 2025, paling lambat 2025 ya. Itu paling lambat. Pendidikan profesi. Artinya 2025 pendidikan S2 profesi itu pasti tutup. Paling lambat, saya katakan ya. Nah, tapi ini kita bicara kenapa cepat? Kita sekarang 2023 sudah tutup semua gitu ya di Indonesia. Saya izin sambil ilustrasi gambar ya Bu ya. Iya, betul. Silakan Bu ya. Ya, karena kalau 2023 kita masih buka, 2025 itu tidak selesai perkuliahan Anda. Anda akan setengah jalan jadi. Seperti itu. Maka kami sepakat, kami itu tadi saya katakan seluruh fakultas, seluruh universitas ya, 19 universitas yang menyelenggarakan program S2 Psikologi Profesi, kami sepakat di 2023 sudah tidak menerima mahasiswa S2 Psikologi Profesi. Seperti itu, Mbak. Kira-kira Mbak Dian, apakah ada yang perlu diperjelas lagi? Silakan, Mbak. Iya, Bu Naomi, Pak Tommy, terima kasih sudah clear Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Oke. Gitu, ya. Terima kasih kalau gitu. Nah, ini ilustrasinya dari Pak Tommy menggambarkan rentang studi gitu ya, dan tahun-tahunnya. Supaya kita bisa terbayangkan kenapa di 2023 harus tutup. Kalau undang-undang bilang 2025 harus buka yang pendidikan profesi gitu ya. Itu kita menghitungnya dari masa studi Anda. Nanti kalau di 2023 dipaksakan diterima, itu akan sulit sekali di 2025 lulus gitu. Ya. 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 Mungkin Pak Tommy mau menjelaskan gambarnya ini. Iya. Jadi ya terima kasih Bu Naomi, teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Mas. Jadi di 2024-1 ini akreditasi kita tuh habis. Seperti Bapak Ibu, Mbak Mas, teman-teman tahu, kalau kita tidak bisa, universitas itu tidak boleh mengeluarkan ijazah kalau akreditasinya habis. Nah, dengan kesepakatan ini, itu berarti kita semua sepakat kita tidak akan memperpanjang akreditasi. Nah, kalau akreditasi tidak diperpanjang, berarti teman-teman yang diterima di sini nih, di 2022, teman-teman kan di sini nih masuk ya. Kalau misalnya lulus USM, teman-teman kan masuknya di sini, di Februari. Ini Februari loh ini. Februari tahun 2023, namanya 2022 genap. Nah, coba kita hitung. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Belum selesai profesi, udah habis akreditasi. Nggak bisa tamat, teman-teman.
Teman-teman tamat kan yang di kelima kan ya. Nah, di apa namanya, waktu teman-teman tamat di semester 5 itu akreditasi udah habis. Terus teman-teman, Bapak Ibu, Mbak Mas, nggak punya ijazah juga, kita nggak bisa keluarin. Gitu. Itu sebabnya kita tutup yang di sini. Ini udah nggak bisa lagi. Gitu. Tapi kalau sains masih aman, karena sains itu cuma 3 semester. Tapi apa? Yang tadi itu intinya profesi kita nggak terima lagi bukan karena kemauan kita juga gitu, karena ya udah kita udah sepakat seluruh Indonesia nggak perpanjang akreditasi, nggak bisa kita terima mahasiswa berarti kan. Kalau kita nggak mau dituntut oleh mahasiswa ya jangan terima mahasiswa. Nanti kalau teman-teman masuk terus lulus selesai semester 5 selesai, cuman nggak punya ijazah gimana? Teman-teman komplainnya kemana? Kan ke Untar nanti komplain. Atau ke pemerintah nanti. Mungkin gitu Bu Nomi tambahan. Iya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih sudah dijelaskan. Moga-moga semakin memberi pencerahan ya, Mbak Dian dan teman-teman semua. Iya. Mudah-mudahan ini ada siapa? Mas Nasrul, Bu. Ya, silakan Mas Mas Nasrul. Iya. Suara saya kedengeran nggak ya Pak? Kedengeran. Kedengeran. Ya, selamat siang Pak Tommy dan Bu Naomi. Tadi memang ada beberapa pertanyaan dari saya, cuman udah kejawab. Cuman yang belum kejawab ini, oke lah nanti kalau misalnya S1 profesi berarti ya. S1 plus kalau nggak salah itu ya. Iya. Itu kan belum ini ya, maksudnya belum pasti mau dibukanya di tahun depan di Agustus atau kapan ya. Oke lah saya kalau misalnya ambil master sains Pak. Saya emang belum daftar, cuma saya mau tanya apakah nanti akan ada perubahan jadwal terkait adanya perubahan juga di S2 profesi itu nggak ada. Maksudnya perubahan jadwal kuliah di magister sains gitu. Kan sebelumnya saya udah baca oh jadwalnya segini-gini gitu loh Pak. Iya. Oke, langsung aja saya jawab ya. Iya Pak. Kita pastikan tidak ada perubahan jadwal, Mas Nasrul. Tidak ada perubahan jadwal. Sains itu kuliahnya tetap sore ya. Selasa sore, Kamis sore, Sabtu. Oh iya. Mungkin gitu, Mas Nasrul. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Nasrul. Mungkin saya tambahkan juga Pak Tommy. Iya, silakan Bu. Kita pun di Untar menyelenggarakan pendidikannya secara online ya Pak ya? Iya, betul. Ya, itu mungkin S2 yang juga Sains jadi itu ya secara online. Gitu. Tapi kalau mau datang ketemu gitu ya, mau ngobrol sama Bu Nomi ya monggo juga teman-teman Bapak Ibu Mbak Sis datang. Iya. Oke. Setidaknya buat teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, peluang untuk ambil pendidikan lebih tinggi lagi yaitu S2 Sains Psikologi itu peluang emas ya dengan diadakannya pendidikannya secara online gitu ya. Kami menyelenggarakannya seperti itu. Iya Bu Nomi. Terima kasih. Mungkin gitu Mas Nasrul. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Nasrul. Mbak Alimah, silakan. Selamat siang. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar ya Pak? Iya, terdengar Mbak. Ya, saya mau bertanya, berarti ini masa habis akreditasi, apakah ini khusus Untar saja atau untuk semua 19 universitas di Indonesia yang menutup S2 profesi untuk semester ini ya Pak? Nah, silakan Bu Naomi yang waktu kemarin mengikuti rapat di Jogja. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan sebenarnya ya. Jadi 19 universitas penyelenggara pendidikan S2 Psikologi Profesi telah bersepakat bahwa tahun 2023 sudah tidak menerima S2 Psikologi Profesi. Demikian, Mbak. Ya. Baik, Bu. Ya. Gitu Mbak Alimah. Terima kasih Mbak Alimah. Ya. Mbak Dani.
mungkin ya nanti kita masuk ke yang meeting chat ya. Ini meeting Ya. chat. Setelah Dani Ya. Masita kita akan Ya. jawab lewat chat ya. Ya, oke. Silakan Mbak Dani. Ya, terima kasih Pak Tommy dan Bu Naomi. Ini terkait dengan pendidikan profesi yang akan dibuka kemudian, yang lagi-lagi kita sama-sama ketahui belum tentu juga. Kalau seperti saya, kebetulan kan saya PNS ya Bapak. Oh ya, oke. Nah, saya itu ada seperti ada nilai kredit tersendiri jika saya melanjutkan penjenjangan ke yang lebih tinggi. Ketika saya menunggu untuk pendidikan profesi, apakah ini termasuk pendidikan profesi saja, apa bisa diakui sebagai profesi S2 ke S2-annya? Apakah hanya profesi saja? Jadi saya tetap S1 tapi dengan profesi atau bagaimana? Ini karena saya terkait dengan kepegawaian saya juga, tapi di samping itu saya juga ingin menjadi seorang profesional gitu ya, kebetulan itulah kenapa saya pribadi berminat untuk melanjutkan ke S2 profesi. Terima kasih Pak Tommy, Bu Naomi atas waktunya. Terima kasih Mbak Dani. Oke, silakan Bu Naomi. Saya coba jawab gitu ya. Jadi pendidikannya kita perlu perhatikan yang tadi saya katakan, ada pendidikan levelnya atau tipenya adalah akademik gitu kan, keilmuan, ada yang keprofesian. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian ada S1. Kemudian setelah S1 dia ambil profesi umum, psikolog umum. Itu levelnya masih S1 plus, jadi kayak tadi ya. Jadi kalau mau melihat mungkin level KKNI. Ya, level KKNI saya coba cari dulu di Google gitu level KKNI. Level KKNI itu level kompetensi ya. Level KKNI mungkin bisa juga pada langsung searching juga gitu ya. Level KKNI. Level KKNI itu untuk menunjukkan tingkat kompetensi ya. Tingkat kompetensi. Nah, saya ambil yang ini deh, saya kasih contoh biar lebih mudah gitu ya. Nah, terlihat ya yang sebelah kanan ya, kita lihat yang dibesarkan ini ya. Jadi ini ada tingkatan KKNI 1 sampai 9 ya. Nah, ini yang sebelah kiri dilihat jalur pendidikan formal. Sebelah kanan jalur pelatihan atau pengalaman kerja. Ya. Nah, S1 itu level KKNI-nya 6. Apa itu level 6? Nanti mungkin cari lagi, silakan Bapak Ibu, Mbak Mas searching lah ya, cari informasi. Level 6 tuh kapasitasnya atau target kemampuannya sejauh mana, silakan dibaca. Kemudian S2 profesi ini di sini sebelah kanan lihat ada profesional. Itu level 7. Jadi levelnya di atas S1 pasti. Ya. Nah, kemudian lihat S2 untuk magister, S2 sebelah kiri dan sebelah kanannya spesialis. Artinya, apabila suatu hari Ibu Bapak Mbak Mas ini mengambil psikolog umum, kemudian lanjut ke spesialis, itu setara dengan S2. Dengan level KKNI 8. Dan kalau selanjutnya ambil S3, terus di profesinya juga ambilnya subspesialis, itu setara. Karena level KKNI-nya sama, yakni level 9. Nah, kalau sudah melihat gambaran seperti ini, kira-kira semakin jelas ya, moga-moga ya, Ibu Bapak, Mbak Mas, silakan deh searching ya, cari tahu, oh ini loh level pendidikan kita gitu ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya, KKNI. Jadi level kompetensinya ini ya 1 sampai 9. Apa aja? Nah, silakan dicari lagi, ntar dibaca lagi. Level 6 tuh apa kemampuannya? Sarjana tuh kompetensi yang diminta tuh apa sih level 6? Level 7, apa sih yang diminta? Gitu, seperti itu. Ya.
Jadi akan semakin menggambarkan mungkin Mbak yang tadi bertanya ya. Jadi kalau suatu hari ingin ambil science gitu ya, science ini sudah level 8. Untuk di kantor pasti sangat signifikan perubahannya ya. Kalau level 1 terus masuk ke level 2 gitu ya, level S2 gitu ya. Itu pasti perubahannya signifikan kalau untuk kantor ya, untuk perusahaan atau untuk pangkat di ASN seperti itu pasti signifikan ya. Nah, keprofesian juga signifikan tentunya gitu ya. Karena yang di area ini adalah keterampilannya, profesional kan keterampilan. Sedangkan kalau sains itu keilmuannya ya. Sebenarnya ini saling melengkapi sebenarnya ya kebutuhannya ya. Seperti itu Ibu Bapak. Mungkin mau ditambahkan Pak Tommy level KKNI? Boleh Bu, iya. Ya, kan, Jadi ya kalau PNS itu memang ada syarat-syarat untuk diakui untuk kenaikan, untuk bisa dipakai ijazahnya untuk kenaikan jenjang. Mbak Dani itu ya, izin konfirmasi ya kalau salah ya. Iya, iya betul Pak. Iya. Nah, salah satunya adalah akreditasi. Akreditasi itu sangat penting bagi pengakuan ijazah untuk seorang PNS. Akan dilihat S2-nya itu dari mana atau pendidikan paskanya itu dari mana gitu. Nah, untuk Mbak Dani ya, saya sarankan kalau untuk kenaikan jenjang, kalau profesi ini masih belum pasti ya Bu ya. Katanya kalau ini program studi baru, kan akreditasinya mulainya dari belum terakreditasi dulu gitu kan, atau tidak langsung A lah gitu kan akreditasinya, betul enggak? Kalau dia nanti jadi dibuka seluruh Indonesia gitu kan. Sekarang ini kan kita close dulu nih profesi, terus nanti kita buka program studi baru itu biasanya untuk dapat akreditasi dia 2 tahun dulu. 2 tahun kemudian di-assess nih. Di-assess akreditasinya apa nih? Apa B atau A? Gitu. Itu Mbak, itu satu hal ya. Terus hal lain kalau Mbak ambil S2, kalau yang tadi dipentingkan adalah akreditasi, S2 kita itu akreditasinya A gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak ini pilihan mau ngambil S2 yang akreditasinya A atau nunggu nanti profesi, ya nggak apa-apa juga karena kita misalnya ngejar ininya keprofesiannya gitu. Tapi akreditasinya biasanya setelah sekian lama 2 tahun biasanya baru nanti dapat status akreditasi. Mungkin gitu Mbak Dani, tambahan gitu Bu Nomi. Terima kasih. Betul sekali ya. Jadi kami S2 Psikologi Sains di Untar itu sudah A ya. Jadi akreditasinya bagus sekali. Apabila untuk kenaikan jenjang jabatan itu sangat diperhatikan ya lulusan S2-nya dari kampus yang terakreditasi seperti apa. Biasanya itu menjadi perhatian juga. Gitu ya. Ya Bu. Baik. Terima kasih. Yang unjuk jari itu sudah selesai. Nah ini Bu, yang dari meeting chat, ini teman-teman sudah jam 12, jadi pilihan teman-teman ya, kalau merasa sudah cukup informasi, oke. Mau pamitan, mau apa, silakan lanjut aktivitas. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, Ibu Naomi bisa sampai jam berapa? Iya, kita kasih waktu 15 menit tambahan lah ya. Oh gitu, oke. Iya deh. Ya, ini silakan Bu, saya bacakan. Nanti mohon izin mungkin Ibu yang ini jawab kalau relevan sama profesi ini. Saya mau bertanya untuk opsi pertama tentang lanjut di jurusan Magister Psikologi, berarti gelarnya apa? Itu udah terjawab ya, gelarnya MPSI. Oke. Pak, saya akan rencana mau ambil profesi tahun depan. Kalau terkait rincian biaya saya boleh tahu enggak? Jawabannya sudah ada info biaya Bu untuk profesi, perkiraan aja. Perkiraan mungkin per SKS-nya berapa gitu. Ini kita bicara Untar. Untar ya, untuk Untar itu untuk masuk kuliah itu biasanya ada BPP ya Pak ya.
Iya, BPP. Ada BPP. Plus SKS, ya. Plus SKS. BPP itu kayak uang pembangunan gitu ya, yang rutin per semester. Iya. Ya. Itu kalau itu mungkin tidak berbeda dengan fakultas lain atau prodi lain gitu ya. Iya. Tapi yang berbeda tentunya SKS-nya gitu. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau Mbak Rahma Sagala ini sudah mengetahui mungkin biaya SKS S2 Science mungkin sudah tahu? Belum, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Oke. Mungkin saya bantu untuk kasih gambaran kasar ya, Bu ya. Iya. Profesi itu berdasarkan undang-undang itu sekitar 24 SKS. Profesi ya, level 7 itu 24 SKS. Kalau kita mengacu ke biaya pendidikan sekarang, satu SKS itu 1,250, Mbak Rahma. Mungkin kata Bu Nomi tadi nggak jauh beda dari yang sekarang. Satu SKS-nya 1,250 kali 24. Oke. Kemudian BPP-nya itu sekitar 3,8 kalau mengacu ke SK Rektor yang berlaku untuk tahun depan, BPP. Mungkin gitu ya Bu Nomi ya, kasarnya mungkin kurang lebih ya pasti aja ada lah. Tapi kalau mau perkiraan rincian biayanya begitu. Sekitar itu. Iya. Lanjut, selanjutnya Bu Nomi izin bertanya mengenai program profesi yang baru. Perkiraan lama studinya berapa tahun? Tadi udah terjawab ya Bu ya? Tadi sudah. Sekitar 3 semester ya, 3 semester ya Bu ya? Iya. Oke, izin bertanya, mohon penjelasan terkait pendidikan S2 profesi berikut. Apa ini? Tiap-tiap peminatannya. Oke, kira-kira peminatannya ada berapa Bu? Kira-kira aja, kira-kira. Karena ini belum Tadi yang saya katakan ya, kurikulumnya ini kita masih godok gitu ya. Oh iya, jadi, kan umum Mbak ya Bu ya, umum. Yang pasti kan nggak ada S2 profesi lagi ya Mbak, siapa ini ITA ya. Kan tidak ada S2 profesi, yang ada nanti adalah psikolog umum. Ya. Jadi peminatannya umum gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Lanjut umum ya. Itu artinya melihat manusia di segala macam setting kehidupannya. Iya. Oke. Oke. Pak Tommy, maaf Pak, izin. Iya. Berarti nanti untuk S2 yang umum kan tidak ada peminatan nih Pak. Berarti setelah itu kalau misalkan kita mau lebih fokus berarti ambil ke yang spesialis itu ya Pak? Iya gitu kayaknya. Gitu. Arahnya ke sana tuh. S2 ya Mbak? Bukan S2, yang spesialis itu ya profesi kayak dokter spesialis gitu. Oh iya baik. Kalau untuk waktunya sendiri Bu Nomi untuk yang spesialis itu kurang lebih berapa tahun ya Bu? Kita di kurikulumnya masih digodok Mbak. Iya. Kita se-Indonesia sedang bekerja ini sama-sama ya. Ditunggu aja informasinya. Permennya, peraturan menterinya sedang dibuat gitu ya. Tapi tadi saya bilang bocoran ya, bocorannya untuk yang program profesi umum itu sekitar 3 semester, 2 atau 3 semester itu profesi umum. Kalau profesi spesialis kita belum bisa bicara banyak. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tommy, Bu Naomi. Terima kasih Mbak Ita. Lanjut ya. Ingin bertanya, jika sudah bayar 600.000 untuk masuk Februari 2023, jika saya jadinya mau undur untuk masuk Agustus, bisakah? Ini langsung izin saya jawab ya Bu ya. Karena ini masih belum tahu ya berapa biayanya, kapan pastinya. Walaupun kita sudah punya rencana niat Agustus harus buka, Untar harus buka, karena Untar tidak mau belakangan gitu ya. Tapi ini kan masalah sensitif ya, masalah keuangan. Lebih baik kita tarik. Atau itu opsi 2 tadi. Opsi 2 tarik. Atau opsi pertama Mbak, daftar aja dulu S2. S2 itu sangat strategis. Kalau saya boleh katakanlah misalnya ini sesinya bukan sesi penjelasan profesi lagi, ini sesinya promosi. Nah, saya akan promosi ambil S2. Kenapa? S2 itu strategis. Nanti setelah S2 akan masuk ke profesi. Oke, sambil nunggu profesi buka ya. Dari S2 mikir-mikir nggak jadilah profesi, mendingan saya lanjut S3. Ya boleh juga. Dari S2 itu bidang ininya apa sih yang boleh
S2 itu konselor non klinis itu masih boleh. Secara undang-undang layanan pendidikan psikologi itu masih boleh konselor non klinis. S2 itu enggak apa-apa. Kemudian apalagi sih? Ya S2 itu lebih pede lah kita, kalau apalagi nanti jadi psikolog terus empati psikolog gitu, empatinya itu bagaimanapun kita lebih percaya diri karena wawasan atau apa gitu. Jadi kalau nggak mau diambil Mbak Iren ya, kalau nggak mau diambil mendingan daftar S2 Mbak. Kalau misalnya nggak daftar S2 mendingan tarik. Karena ini sensitif, nanti ini uangnya Mbak nanti gara-gara 600.000 Mbak kepikiran, terus sekretariat juga kepikiran. Walaupun uangnya nggak ada di sekretariat, uangnya itu di yayasan, cuma kita perlu ngambil. Ini saya kasih link ya untuk menarik. Menarik kalau Bapak Ibu berpikir yang sudah mendaftar untuk mau tarik uangnya itu ke alamat ini. Nih tuh. Alamat link Gform, unggah bukti bayar yang perlu diisi jika memutuskan untuk tidak melanjutkan USM. Jadi mau membatalkan USM, itu alamat linknya mohon dicatat, mohon disalin. Oke, lanjut secara cepat. Secara cepat tadi Mbak Ita sudah sampai mana tadi Bu? Sampai Mbak Iren ya? Oke. Selamat siang Bu Nomi, izin bertanya, ingin mengkonfirmasi untuk S2 Sains Psikologi lulusannya akan mendapatkan gelar MPSI atau MSI. Langsung kita jawab MPSI. Kalau di kampus lain MSI, kenapa berbeda ya? Enggak, secara undang-undang MPSI Mbak Sis, Bapak Ibu. Mbak siapa nih? Mas Andi ya. Dan apakah lulusan S2 Sains Psikologi bisa disebut psikolog? Enggak. Langsung dijawab aja Bu ya? Iya, betul. Enggak. S2 Sains Psikologi bukan psikolog. Mohon pencerahannya. Udah dijawab ya Mas Andi. Oke. Kemudian Mas Imron Maulana, selamat siang. Izin bertanya, untuk daya tampung Magister Psikologi Sains itu berapa? Oke. Daya tampung ini sebetulnya bukan jumlah kursi ya Bapak Ibu, tapi rasio dosen mahasiswa. Sekarang kita itu home base-nya S2 Psikologi Sains itu ada 5 orang. Perbandingan 1:20. Nah, itu untuk seluruh angkatan itu 100. 5 kali 20 berapa Bu Nomi? Iya, 100. 100 kan, 100 itu dibagi beberapa angkatan gitu. Nah, kalau dibagi beberapa angkatan, dibagi dalam 4 semester aja ya. Nah, itu satu semesternya ya 25, 20 lah amannya. 20 itu kuota penerimaan per semester. Kira-kira gitu, Mas Imron Maulana. Lanjut ya. 20, jadi saingan kita 1:20. Untuk diterima di S2 Psikologi Sains. Ya pendaftarnya juga enggak itu sih, enggak banyak-banyak. Biasanya bukan karena kuota. Kita tidak diterima itu biasanya gara-gara waktu analisis jurnalnya lah, atau waktu kita wawancara mungkin tidak pede atau gimana, ragu-ragu gitu, itu jadi membuat interviewer mungkin menilai agak beda gitu. Ini Mbak Anissa ya Bu, lanjut ya Bu ya? Iya. Mbak Anissa ya. Izin bertanya Ibu, untuk pendaftaran profesi nanti di Untar kapan tepatnya? Nggih. Selanjutnya untuk ngambil konsentrasi spesialis, apakah itu dijawab dulu Bu, kapan tepatnya? Belum, kita pastikan inginnya sih Agustus ya Bu ya, Agustus 2023 ya Bu? Iya. Oke, lanjut ya. Untuk mengambil konsentrasi spesialis, apakah itu jatuhnya seperti koas? Atau memang itu sub beda yang mana nanti pengambilannya harus ditempuh dengan perkuliahan kembali. Jadi untuk sub spesialis yang belum ada juga sekarang programnya, itu nanti gimana Bu? Apakah ada kuliah-kuliah dalam kelas atau kayak koas langsung praktik-praktik aja, atau RPL dari praktik-praktiknya? Kira-kira nanti gimana itu gambaran sub spesialis itu Bu? Spesialis ya? Oh ya, spesialis. Gimana? Ya. Gambaran kegiatannya. Itu. Gimana itu gambaran kegiatannya? Mungkin kalau saya ajak Ibu Bapak
Mbak Mas, untuk ilustrasinya kedokteran deh. Kita coba berilustrasi dengan mengasosiasikan seperti pendidikan kedokteran. Ya. Jadi pertama esket tuh S1 kedokteran, esket. Kemudian mereka ambil profesi dokter umum. Jadilah dokter umum. Dokter umum bisa kerja di mana? Mungkin Ibu Bapak juga tahu gitu ya. Bisa kerja di mana aja, praktek pribadi juga bisa. Praktek di rumah sakit menjadi dokter UGD, di poliklinik, itu juga bisa ya. Nah, sama seperti nanti psikolog umum juga bisa, mau di mana saja, mau di setting rumah sakit, di puskesmas mungkin gitu ya, atau mungkin juga di kantor-kantor, di perusahaan ataupun di pendidikan, itu masuk bisa semua. Psikolog umum ya, karena belajar tentang melakukan assessment profiling manusia dan juga intervensi manusia dalam kapasitas masih individu yang bermasalah secara common problem gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mengasosiasikan tadi dengan kedokteran, mungkin kita mainnya dengan salah satu aja deh. Saya ambil contohnya spesialis penyakit dalam, ya. Jadi kalau Ibu Bapak sakit perut gitu kan, pertama ke dokter umum, tapi terus nggak sembuh juga, biasanya dokter umumnya juga akan merujuk ya. Coba cek ke dokter spesialis penyakit dalam, gitu kan. Jadi akhirnya masuklah ke spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit dalam itu tentu belajar semua hal yang fokusnya hanya bicara penyakit dalam. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah lulus menjadi seorang spesialis penyakit dalam, mungkin dia masih pengen lanjut lagi, melakukan riset yang lebih mendalam, mempelajari hal yang lebih mendalam tentang organ khusus bagian penyakit dalam, yaitu lambung, penyakit GERD. Nah, mungkin Ibu Bapak, Mbak Mas pernah lihat ya, ada gelar dokter tuh, belakangnya ada SPPD, spesialis penyakit dalam, terus sambung lagi GERD, dalam kurung K, konsulen atau konsulen untuk penyakit GERD. Nah, itu pasti udah level doktoral tuh. Artinya riset-riset beliau fokus pada penyakit GERD gitu. Itu gambarannya untuk program dokter umum, spesialis, lalu subspesialisnya. Oke. Nah, Terima kasih Bu Nomi. Jadi tercerahkan moga-moga ya, Bapak Ibu semua ya, Mbak Mas ya. Jadi nanti kita pun akan seperti itu psikolog ya di Indonesia. Iya, baik. Terima kasih Bu Nomi. Kita lanjut. Ya, mudah-mudahan Mbak Anissa sudah cukup ada gambaran cukup ya. tergambar ya. Oke. Ini Mbak Alima tadi membantu jawab untuk Mas Handi, udah terjawab, udah benar. S2 Sains bukan psikolog. Kemudian ada koreksi, ya udah dikoreksi empati. Kemudian Mbak Sania. Mbak Sania izin bertanya Bu Nomi, yang dimaksud dengan psikolog umum bagaimana ya? Apakah berbeda dengan yang selama ini kita kenal, psikolog klinis, pendidikan, PIO, IO gitu ya. Psikolog umum tuh kayak mana sih Bu? Ibu ada gambaran nggak psikolog umum tuh? Iya. Mungkin dari zaman dulu atau sekarang atau gimana itu? Ya, jadi Mbak Sania, seperti tadi mungkin kalau saya ilustrasikannya seperti dokter umum, moga-moga terbayang gitu ya. Dokter umum itu kan belajar semua bagian dari tubuh manusia ya mata, ya THT, ya penyakit dalam, ya kandungan, ya kan seperti itu ya. Ya kulit kelamin, semua dia pelajari. Semua pelajari. Nah, sama nanti kalau Ibu Bapak, Mbak Mas ini ngambil psikolog umum, maka akan belajar semua bidang psikologi, semua segmen psikologi, ya. Tapi memang kalau mengingat kayak tadi, tapi cuma 3 semester, Bu. Ya, tandanya memang baru generalnya aja, gambaran umumnya gitu loh. Kalau pengen lebih khusus nanti ambilnya di spesialis seperti itu. Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Nomi. Ya. Jadi memang agak beda dengan yang selama ini kita kenal klinis, pendidikan sama IO ya. Jadi umum ya Bu ya, kayak dokter umum. Oke. Lanjut, ini
Selamat siang, Bapak Ibu. Izin jika saya lulus S1 psikologi, ingin melanjutkan ke bidang psikologi klinis, jatuhnya, kenapa jatuh ya? Jatuhnya itu spesialis atau bukan? Terima kasih sebelumnya. Kalau mau klinis itu jatuhnya spesialis atau bukan, Bu? Ya, seperti tadi sudah digambarkan. Udah ya. digambarkan ya, oke. Iya. Jatuhnya itu spesialis ya, Bu ya? Ya. Kalau sudah ada klinis, terus PIO, pendidikan itu nanti jatuhnya spesialis. Oke. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Mbak Valencia ya, Mbak Clara Valencia sudah terjawab. Terus Mas Nasrul udah ya, terima kasih sama-sama. Ini mungkin Bu Nomi, maaf izin bertanya, berarti jika nanti S2 psikologi profesi kembali dibuka, S2 profesi kan nggak lagi ya, yang dibuka itu pendidikan profesi aja ya, bukan S2 psikologi profesi ya. Apakah akan ada perubahan kurikulum dan mata kuliah yang dari yang sekarang? Mungkin ada lah Bu ya, pasti ada Tadi ya. kan sudah dijelaskan ya. Ada ya. Kalau S2 itu belajar ilmu-ilmunya secara akademis, secara teoritis, ya, kemudian meriset dan menghasilkan sebuah tesis. Itu S2. S2. Ya, tapi kalau profesi itu hanya prakteknya. Jadi beda sekali, gitu ya. Oke, baik Bu. Oke, lanjut ya Bu. Iya. Ya, ini Mas Stefanus atau Mbak Lawrence ya. Oke. Lanjut Mbak Riza. Mas Riza ya. Pak, maaf Ini mau sudah tanya. dijawab kayaknya tentang Gelar sains, saya lihat rata-rata kampus MSI. Apakah MPSI? Nah, saya konfirmasi bahwa gelar itu berdasarkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor, boleh dicatat nanti untuk googling ya, nomor 257/M/KPT/2017 tentang gelar ya, nama program studi pada perguruan tinggi dan gelar ya, itu kalau psikologi S2 itu magister psikologi judulnya gitu. Gelarnya itu. Sudah diatur tuh sekarang dari jurusan lain mungkin tidak MSI saja. Kalau dulu kan generik tuh ya, MSI, pokoknya S2 sosial MSI. Sekarang ada yang M.Hum, ada yang MPSI, ada yang M apa lagi mungkin. Ada yang MKes gitu ya, macam-macam. Oke, sudah terjawab. Oh ini ternyata saya sendiri. Alamat link Gform, unggah bukti bayar. Oke, berikutnya ini Mbak Manda. Sania. Mbak Sania ya. Izin bertanya, Bu Nomi, berarti untuk kurikulum yang baru jika mengambil program spesialisasi tidak mendapat gelar MPSI ya? Nah. Enggak ya, enggak, karena bukan S2, yang pakai gelar M itu adalah S2. Ya. MPSI itu S2 psikologi sains. Lalu jika dari profesi ke spesialisasi apa harus melalui seleksi pendaftaran lagi? Dari profesi umum ke spesialis, Bu. Kira-kira kalau analoginya kedokteran pakai daftar lagi enggak, Bu? Ya, tentu daftar lagi ya. Daftar lagi ya. Tentu kayak daftar lagi dan biasanya diminta portofolionya juga selama menjadi psikolog umum, kegiatannya apa, apakah misalnya dia kepengen ngambil spesialis klinis. Nah, selama jadi psikolog umum, portofolionya, kegiatannya di taman kanak-kanak. Nah, kan agak nggak nyambung tuh, ya. Nah, jadi biasanya kita akan juga nanti ada ujiannya ya, ujian masuknya untuk masuk ke spesialis. Jadi dilihat juga portofolio kerjanya selama menjadi psikolog umum. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu Nomi. Mudah-mudahan Mbak Sania nih ya. Iya, udah terjawab. Sekarang ini Mbak Ita lagi. Mohon maaf, melanjutkan pertanyaan terkait profesi umum, apakah nanti memungkinkan akan ada perkuliahan sore
atau online? Profesi itu nanti kira-kira online memungkinkan nggak, Bu, sore hari? Karena praktek ya, ini kan Praktek kita ya. bicara lebih banyak praktek ya. Kami di Untar belum berani mengatakan ada atau Profesi. tidak ada, kami belum berani bicara gitu ya. Kita tadi yang saya katakan ini se-Indonesia masih menggodok kurikulumnya. Jadi kami belum bisa mengatakan nanti bisa online atau tidak. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu Nomi. Pak Ya. Tommy, mohon maaf. Iya. Maaf ya Pak kalau banyak nanya. Berarti make sure aja nih kalau untuk nanti kita ambil profesi umum itu tidak menambah gelar ya Pak? Gelarnya psikolog, nambah. Gelarnya psikolog kan Bu? Nambah Mbak. Nambah. Gelarnya psikolog. Oh jadi nanti gelar belakangnya tetap ada psikolog ya? Oh baik. Ada psikolog, iya. Ada psikolog, terus nanti kalau ambil spesialis ada lagi gelarnya beda lagi. Gitu. Oke. Kemudian Mbak, ya mudah-mudahan Mbak Ita udah ya tadi. Mbak Anissa, maksudnya saya nanti untuk sistem terbaru besok itu, Bu, apakah profesinya nanti seperti koas? Nanti apa bagaimana nggih? Apakah profesinya? Jadi profesinya, Bu, profesinya itu seperti koas. Profesi ini psikolog umum maksudnya. Psikolog umum. Iya. Atau ada kelas-kelas masih kuliah gitu atau banyakan praktek di lapangan kayak PKPP yang pasti gitu gini, loh, Bu. Mbak, Mas, Bu, Pak semua ya. Yang pasti pertemuan awal itu adalah matrikulasi. Itu pasti. Itu pasti matrikulasi. Jadi artinya penyamarataan kemampuan ya, karena kan mungkin yang masuk ke Untar dari berbagai macam dari universitas lain gitu kan. Tentu kami melakukan matrikulasi dulu ya, itu pasti kelas gitu ya. Nah, setelah matrikulasi baru kita masukkan ke kegiatan ke praktek semua. Jadi isinya praktek memang. Jadi 24, 26 SKS yang nanti sedang kita bicarakan ini itu isinya praktek. Ya, praktek semua. Gitu ya. Atau 80% praktek. Kayaknya 80%. Ya, 80% praktek. Sisanya itu hanya awal-awal aja untuk penyamaan kemampuan aja. Nanti ada apa? Ada kelas pembekalan, ada kasuistik mungkin Bu ya dalam bentuk kelas ya. Oke. Kemudian ini Mbak Sania lagi. Mohon izin bertanya lagi, Ibu. Jika saya mendaftar psikologi sains, S2 psikologi sains di periode Februari, apakah saya boleh juga mendaftar psikologi profesi yang akan dibuka bulan Agustus? Jadinya saya menempuh 2 pendidikan, yaitu sains dan profesi. Kalau ini izin saya jawab, Bu. Silakan, Pak. Saya dulu kayak gitu, Bu. Waktu saya tamat S1 psikologi, di tahun 97 itu saya daftarnya profesi. Di tengah-tengah profesi, itu saya ngambil S2. Nah, tapi ini Mbak Sania mau dibalik kan. Jadi ngambil S2, di tengah-tengah S2, terus ngambil profesi gitu, Bu. Karena itu 2 program yang berbeda. Asal bisa bagi waktu mungkin ya, Bu Nomi ya. Iya, betul. Kuncinya itu ya, asal bisa bagi waktu Mbak Sania. Oke Mbak Sania. Jadi bisa aja sih, asal nggak bentrok. Itunya nggak bentrok jadwal kuliahnya gitu. Oke Mbak Sania. Oke. Terus Mbak siapa? Caroline. Mbak Caroline, izin bertanya. Untuk alumni lulusan MAPRO, peminatan klinis, sebelum berlaku undang-undang ini, apakah gelar psikolognya sudah termasuk spesialis atau masih psikolog umum juga? Jadi kayak teman-teman yang bimbingannya Bu Nomi sekarang siapa misalnya Bu Nomi? Saya lagi bimbing Odilia misalnya. Itu nanti dia masuknya psikolog umum atau dia tetap ini apa gimana? Ini gelarnya kayaknya nggak ada beda ya Bu? Empati psikolog semuanya, mau PIO, mau pendidikan.
Semuanya empati psikolog kan kalau yang sekarang ini? Betul. Nggak ada beda ya gelarnya Bu ya. Apakah gelar psikolognya juga termasuk spesialis? Oh, ini bertanyanya itu Bu. Audilia itu termasuk disetarakan nggak atau gimana sih? Enggak. Jadi tetap empati psikolog itu aja. Oh gitu. Jadi tidak ada tulisan spesialis. Gitu ya. Jadi kalau karena kalau ijazah teman-teman yang S2 psikologi profesi ini, ijazahnya ditulisnya sebagai psikolog ya Pak ya? Iya, psikolog aja. Jadi sebetulnya umum juga ya Bu ya? Iya. Tapi minatnya ada di klinis, ada di PIO, ada di pendidikan. Ya, oke. Ini angkatan yang lama-lama. Angkatan yang lama-lama, iya. Pada akhirnya nanti praktiknya mereka yang menentukan ya Bu ya. Dia spesialisasinya di mana gitu. Betul. Bisa aja mereka lulusan klinis, praktiknya banyakan di PIO. Ada juga tuh kayak gitu. Mungkin kalau nanti dia ngambil sertifikasi spesialis, mungkin ya portfolionya banyakan PIO. Walaupun dulu waktu di profesinya ngambil klinis. Oke. Ini Mbak siapa Mbak Anissa sudah terjawab. Ya, terima kasih. Oke. Ini Mbak Putih. Pak, untuk profesi umum nanti kapan dibukanya ya? Officially. Tadi udah dijawab, mungkin kita pengen Agustus. 2023. Supaya penggemar Untar itu tidak kemana-mana. Jadi kita juga nggak pengen mengecewakan Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Permisi, mau bertanya, Bu, Pak. Jika saya ingin bergelar empati psikolog anak, logikanya apakah masuk S2 psikologi dulu, setelah itu lanjut ambil profesi, kemudian lanjut spesialisasi. Monggo Bu Nomi, gimana logikanya ini Bu? Ini pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Alma. Alma. Ya, silakan Bu. Ya, silakan saja Mbak. Kalau misalnya nih besok Februari daftar sains psikologi, maka Anda akan mendapat empati, titik. Iya. Kemudian Anda ambil lagi profesi psikolog umum, maka Anda menjadi psikolog, empati, titik, psikolog, titik. Iya. Itu belum jadi spesialis. Nanti itu baru psikolog ya? Itu baru psikolog. Iya. Baru psikolog umum. Oke. Lalu nanti kalau misalnya pengen ambil spesialis, nanti ada lagi pendidikan spesialis yang khusus ya. Ada kekhususannya. Nah, itu nanti gelarnya juga beda, enggak hanya empati psikolog, mungkin di belakangnya nanti ada lagi tulisan lain. Iya, persis mungkin yang seperti ditulis Mbak Alma ini. Dalam kurung anak gitu. Bisa jadi kan? Beda nanti ada tulisannya. Oh, ada beda tulisannya, iya. Tapi logikanya udah benar ya, Bu? Logikanya Mbak Alma ini benar ya? Benar, masuk dulu S2 psikologi supaya dapat M. Pasti kalau nggak masuk S2 gimana dapat M? Iya, betul. Nggak bisa. Ya, logikanya udah benar. M pasti masuk S2 psikologi dulu. Setelah itu untuk dapat psikolog masuk profesi. Iya, benar. Ini nyambung sama ITA, sama. Iya, oke. Tidak ada empatinya kalau ambil psikolog umum. Oh iya, benar. Kalau ngambil profesi umum nggak ada empati. Ya benar, logikanya benar kayak gitu. Iya. Dan ini mengakhiri semua. Tidak ada lagi pertanyaan, Bu. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai, Bapak Ibu. Mbak Mas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa pencerahan dari Bu Nomi bisa memberikan gambaran. Jadi opsinya tolong bagi yang sudah daftar ya. Ya, terima kasih udah ini appreciate. Bagi yang sudah daftar, saya reminder ada 2 opsi. Opsi pertama, uang pendaftaran lanjut untuk didaftarkan ke S2 Psikologi Sains ya, nggak ada perubahan. Atau opsi kedua, bagi yang sudah daftar, udahlah nanti aja deh daftarnya saya nunda dulu. Isi formulir itu tadi, pengunduran diri. Jadi kalau ada lebih bayar, nah itu tulisnya lebih bayar. Karena ini formulir memang kita pakai untuk semua. Kadang-kadang mahasiswa tuh ada aja yang lebih bayar atau apa, nah itu bisa dikembalikan. Gitu. Jadi opsinya cuma 2 itu. Hari ini tujuannya sebetulnya itu 2. Kalaupun ada sedikit perkenalan atau program ya itu bunga-bunga karena pertanyaannya teman-teman.
Mungkin gitu Bu Nomi, ada yang mau ditambahkan? Sedikit Siang ini. promosi S2 Science. Ya, Kalau mungkin menurut saya S2 Science itu juga menjadi fondasi ya, menjadi seorang psikolog ya. Iya. Jadi sebagai ilmuwan psikologi itu sangat diperlukan fondasinya, yaitu saat membuat penelitian-penelitian. Ya. Itu adanya saat menjalani S2 Science. Iya. Jadi S2 Science itu nanti Anda juga akan bisa mendalami bidang-bidang yang Anda minati gitu ya. Misalnya Anda mau S2 Science dengan pendalaman riset pada dunia industri organisasi, silakan. Kami punya ahlinya ya di UNTAR. Anda mau mendalami riset-riset psikologi yang berkaitan dengan gangguan perilaku manusia atau klinis, silahkan, kami juga punya ahlinya. Seperti itu. Jadi fokusnya kalau S2 Science lebih ke pendalaman kaidah ilmuannya ya, riset-risetnya seperti itu, dan itu menjadi dasar untuk perkembangan pendidikan Indonesia ya, ilmu psikologi di Indonesia. Itu aja sih Pak tambahan. Terima kasih Bu Nomi. Saya tambahkan dikit satu aja lagi Bu. Ya. Yang tadi Bu Nomi katakan itu, kalau teman-teman yang tadinya berminat S2 psikolog klinis, terus nanti udah nggak bisa lagi tuh S2 psikolog profesi, kalau tetap mau sains itu pilihnya jurusan keluarga. Jadi di G-Form pendaftaran itu ada PIO, ada pendidikan, terus ada psikologi keluarga. Gitu. Nah, itu kurang lebih yang tadi Ibu Naomi katakan, gangguan perilaku, terus masalah sosial klinis ada di situ ya Bu Naomi. Psikologi keluarga ya Bu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman yang tadi pengen S2 psikolog klinis, kemudian pengen ya udahlah S2 dulu gitu, opsi 1, kita tidak tarik uangnya tapi mau S2 psikologi dulu, ya itu pilihnya yang psikologi keluarga gitu. Kalau yang memang mau PIO ya ada pilihannya PIO, kalau pendidikan gitu. Oke, ini sudah ya. Kalau ini ada lagi nanya, kalau nanti Agustus nanti ambil profesi umum berarti gelarnya tanpa MPesi. Iya. Ini tadi udah kan ya Mbak Ita udah. Kalau mau jadi kaya, kaya Bu Nomi. Saya pikir mau jadi kaya. Mau jadi kaya Bu Nomi ke forensik itu ambil apa? Ambilnya juga mungkin psikologi keluarga bisa Bu ya, sebagai dasar untuk nanti ke forensik. Forensik kita nggak ada jurusannya kan ya. Tapi yang paling mendekati mungkin psikologi keluarga ya Bu ya. Iya. Sebenarnya sama aja. Kalau forensik sebenarnya sama saja. Semua jurusan bisa. Semua jurusan bisa. PIO pendidikan bisa. Semua bisa. Oke. Tapi nanti karena untuk psikolog forensik tetap harus menjadi psikolog dulu ya. Oke. Harus menjadi psikolog dulu. Psikolog dulu. Baru ambil spesialisasi, baru bisa mendalami forensik. Iya. Oke Bu. Terima kasih Bu Nomi. Oke, tadi ada Mbak Giarti. Pak, saya mau nanya, boleh satu tadi yang kelupaan Pak, maaf ya. Iya, silakan. Jadi itu satu angkatan itu kurang lebih sekitar 20 mahasiswa ya Pak ya? Kurang lebih. Kurang lebih, iya. Benar. Jadi kan tadi kalau nggak salah perbandingannya 1:20 ya. Kalau nggak. Iya. Maksimal 25 lah, itu udah kita udah warning lampu merah. PDP banget ya Pak. Berat ya Pak. Kita, apanya berat? Berat saingannya Pak. Oh, sebetulnya kuotanya banyak Mbak Giarti, sebetulnya banyak kuotanya. Cuma kadang-kadang itu yang buat kita waktu ujian itu belum berhasil adalah waktu kita analisis jurnal itu mungkin kita kurang meluangkan waktu gitu loh. Kita buru-buru ngerjainnya, kita nggak baca benar-benar jurnalnya gitu. Jadi kita ngerjainnya tuh analisisnya itu nggak kontekstual sama apa yang dimaksud jurnal itu gitu loh. Jadi ujiannya sekalian saya informasikan, nanti tuh ada analisis jurnal, ada analisis kita menuliskan riwayat hidup kita. Nah, yang agak challenging itu yang waktu analisis jurnal gitu. Analisis jurnal tuh benar-benar kita harus
pertama bahasa Inggris sih, bahasa Inggris. Kemudian kita perlu bisa memahami bacaan yang ada dalam jurnal itu aja. Oh iya, lumayan berat sih Pak. Ya Iya, mungkin. nah mudahan sih karena kita meluangkan waktu sesuatu yang berat jadi bisa dielaborasi. Iya, Oke. baik Pak Tommy, semoga nanti saya bisa bergabung ya Pak, Iya, menjadi salah terima satu. kasih. Terima kasih Mbak Giarti sudah Pak Tommy, semangat. Ibu Naomi. Iya. Iya, makasih Mbak Giarti, Mbak Anissa. Iya, konfirmasi aja. Iya, sama-sama. Pak Tommy terakhir Pak, saya Iya. mau konfirmasi pertanyaan lanjutan dari Ita tadi. Iya. Apakah kalau misalkan nanti nggak ambil S2, ambilnya profesi, berarti profesi itu bukan dihitung S2 kan ya Pak? Berarti Bukan dihitung gelarnya S2. hanya misalkan saya Alma, Psikolog. gitu psikolog. Terus Iya. kemudian berarti itu nggak kehitung S2 ya Pak? Enggak Oh, berarti itu kayak program aja ya Pak ya. Kemudian lanjut Iya. spesialisasi bisa ya Pak itu ya? Iya, bisa lanjut Oh iya. spesialisasi. Nanti ijazahnya bagaimana ya Pak ya? Bukan S2 ya berarti ya? Bukan Oh, S2. iya. Oh iya. Baik Pak, kasih. Oke, terima kasih Mbak Alma. Nah, Bu Nomi aja yang nutup. Karena acaranya ini acara profesi sebetulnya. Saya supporter saja dari sekretariat. Oke, silakan Bu Nomi. Kita berdua sama-sama di sekretariat yang sama. Ya, baik, terima kasih Pak Tommy, terima kasih Ibu Bapak semua, Mbak Mas semua yang sudah penuh semangat untuk belajar di S2. Ya, kami tetap membuka peluang untuk Anda mendaftar di S2 Science ya, supaya tetap bertemu dengan kami. Atau kalau mau menunggu nanti dulu gitu ya, di Agustus saja, ya monggo silakan. Tapi yang paling utama adalah isi link ini untuk yang sudah bayar ya. Untuk yang sudah bayar, apabila ingin menarik uangnya, ya silakan isi link ini yang sudah diberikan oleh Pak Tommy. Kemudian kalau tidak, artinya tetap mengikuti ujian untuk masuk ke S2 Sains Psikologi. Demikian dari saya dan Pak Tommy. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat siang, belum selamat sore. siang ya Bu Nomi, Bapak Ibu, dadah teman-teman. Selamat siang Pak Tommy, terima Terima kasih. kasih. Iya, sama-sama Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, Selamat selamat siang. siang. Dadah. Izin kita end meeting. End meeting ya Pak. Ya, Bu Nomi, Sis Jen, Bapak Ibu. Ada Sis Jen, halo Jen. Ada. Iya, ada. Sis Jen akan mendaftar profesi. Nah. Udah ya, saya izin end meeting. Ya. Dadah. Dah. Makasih. Makasih Pak. Makasih Bu. Ya, semua. Ya, Jen.